Oke teman-teman, ini masih di kawasan IKN, tepatnya di TPA atau pengelolaan sampah akhir ya. Ini adalah bangunan pengelolaan sampah, di dalamnya lengkap sampai menghasilkan energi listrik. Demikian juga samping kanan kita. Nah, ini sama pengelolaan sampah, ini sampai dengan nanti menghasilkan energi listrik. Tapi yang perlu kami sampaikan teman-teman, selama ini yang dibangun hoax oleh para kadron pembenci pemerintah yang sudah tidak berpikir realistis, sampai dengan hari ini mereka masih terus mengisukan bahwa IKN merusak lingkungan. Tahukah kalian, ini saya berada di lokasi dan di belakang kita terbentang luas itu apa? Perkebunan sawit. Sebagian perkebunan sawit, sebagian perkebunan karet, dan perkebunan tanaman industri. Itulah yang kemudian dinarasikan oleh para pembenci, pengrusak informasi bahwa diisukan IKN adalah merusak lingkungan, membabat hutan. Apalagi kalau kita lihat Rocky Gerung, ya, yang sengkleknya setengah mati, asbun, nggak karu-karuan, memprovokasi masyarakat. Ini lihat, sepanjang kami muter-muter di IKN, nggak ada hutan, yang ada hutan industri. Jadi isu kerusakan hutan sudah kita tepis lewat video-video ini sekarang. Clear ya. Masyarakat jangan percaya lagi. Clear ini ya. Clear. Clear. Teman-teman, mari kita luruskan fakta yang selama ini kerap disalah-tafsirkan oleh mereka yang nyinyir dan penuh tudingan. Amin Rais, Rocky Gerung, dan segelintir pihak yang tak pernah puas. Mereka bilang IKN mangkrak, merusak hutan, bahkan ada yang menggembor-gemborkan cerita-cerita mistis seperti tempat buang jin. Faktanya, YouTuber Nusantara turun langsung ke lapangan dan melihat sendiri ITN Nusantara sedang dibangun dengan visi jenius yang matang, bukan sekadar proyek simbolis tanpa arah. Di lapangan, sistem pengelolaan sampah terpadu di IKN sungguh luar biasa. Setiap ton sampah yang datang tidak dibiarkan menumpuk, tetapi dipilah secara cermat. Organik diubah menjadi pupuk berkualitas tinggi, sedangkan anorganik diolah menjadi biji plastik yang bisa dimanfaatkan kembali. Dan jangan salah, proses ini lebih dari sekadar pemilahan. Sampah yang masuk ke insinerator dibakar dengan kontrol ketat, menghasilkan uap yang memutar turbin listrik. Artinya, sampah bukan lagi beban, tapi sumber energi terbarukan yang mendukung kebutuhan listrik lokal. Tak hanya itu, sistem pengendalian emisi di IKN menggunakan teknologi mutakhir. Ada unit eliminasi sulfur, filter karbon aktif, dan monitoring real-time yang terhubung langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi klaim IKN merusak lingkungan jelas salah besar. Ini bukan hutan lindung yang terganggu, melainkan kawasan hutan tanaman industri dan perkebunan yang sudah berstatus HGU. Fakta lapangan menunjukkan pembangunan IKN justru memanfaatkan lahan yang sudah ada, tanpa menimbulkan deforestasi liar. Bapak Presiden ke-7 Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia, menanamkan visi pembangunan kota masa depan yang cerdas dan ramah lingkungan. IKN Nusantara bukan sekadar ibu kota administrasi, tapi smart city yang memadukan teknologi modern, pengelolaan energi berkelanjutan, dan tata ruang yang efisien. Dari pengelolaan sampah hingga listrik berbasis insinerator, semua dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Mari kita bicara angka dan fakta teknis yang nyata. Setiap unit insinerator di IKN mampu membakar sekitar 30 ton sampah per hari. Dan dengan 2 unit yang beroperasi, kapasitasnya mencapai 60 ton per hari. Prosesnya non-stop, artinya energi dari pembakaran sampah itu sendiri menjaga kelangsungan operasional turbin. Burner hanya menyala saat awal, menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Ini bukan sekadar gimmick project, tapi sistem yang benar-benar cerdas dan hemat energi. Dan bagi mereka yang masih senang menebar narasi negatif tentang kerusakan hutan, catat ini, kawasan IKN adalah hutan tanaman industri dan perkebunan, bukan hutan lindung.